ada beberapa titik program unggulan, antara lain itu jembatan, jalan, dan saat ini adalah Koperasi Merah Putih. Ada juga kemarin kita sudah buat program manunggal air oleh Bapak Kasat. Saat ini proses sekitar 150-an dalam proses pembangunan jembatan Aramco. Kita sudah peresmian satu titik. Baik, bertemu lagi dengan saya Yusuf Suparman dalam program Bincang-Bincang Pasundan. Saat ini kami suatu kehormatan bisa didatangi oleh orang nomor 1 di Kodim 0605 Kabupaten Subang. Ini kita kedatangan Bapak Dandim Letkol Asep Saifuddin yang sudah datang ke podcast Bincang-Bincang Pasundan. Terima kasih Pak Dandim sudah Sama-sama datang ke podcast kita. Ini podcast kita rutin Pak Dandim. Tiap minggu kita hadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas lah, kompeten. Nah, kita ketahui bahwa hari ini Pak Dandim bahwa tentara khususnya di Kodim 0605 Subang itu sangat masif terlihat kegiatannya dalam mendukung program pembangunan di daerah, termasuk juga bagaimana mensukseskan program strategis di Subang, khususnya program seperti Koperasi Merah Putih, dan kemudian ada program pembangunan kayak jembatan. Nah, kita ingin diskusi soal itu Pak Dandim, termasuk nanti kita diskusi soal program MBG, bagaimana keterlibatan Kodim 0605 Subang. Nah, yang sudah dilakukan Pak Dandim hari ini kita ketahui sudah 11 bulan ya, mau 1 tahun menjabat di Subang. Apa yang sudah Pak Dandim lakukan dalam mendukung program pembangunan khususnya di Kabupaten Subang, Pak Dandim? Baik, terima kasih banyak Kang Yusuf. Siap, sudah diundang dalam kegiatan podcast di Pasundan Express ini. Alhamdulillah di kesempatan hari yang bahagia ini, di sore hari kami bisa diskusi ya, sharing dan lain-lain untuk sekalian mungkin sosialisasi kepada masyarakat Subang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah saat ini saya menjabat sebagai Dandim 0605 Subang, Letkol Zeni Asep Saifuddin, di mana kegiatan memang langsung dari program TNI Angkatan Darat, kemudian juga program pemerintah dari Bapak Presiden yang saat ini ada beberapa kegiatan yang masih kita laksanakan. Saat ini alhamdulillah pekerjaan sedang berjalan, kemudian berproses lah seperti itu Kang. Oke, nah yang paling hari ini dilakukan apa Pak Dandim? Yang paling mendesak lagi di ini khususnya dalam konteks pembangunan daerah Pak Dandim? Alhamdulillah untuk saat ini kita khususnya Subang kita melaksanakan program pemerintah yaitu dari Bapak Presiden langsung, program unggulan yaitu pembangunan KDKMP. Saat ini target untuk Subang adalah 173 titik yang sudah dibangun. Saat ini proses sekitar 150-an. Itu harus selesai harus kapan? Sudah selesai, insya Allah di bulan mungkin Agustus sudah selesai 100% semuanya. Alhamdulillah kami rencana tinggal ya beberapa titik lagi lah proses ada perizinan, kemudian juga alhamdulillah dari pemerintah daerah juga membantu untuk pencarian lahan dan titik sehingga nanti pada peresmian oleh Bapak Presiden kita sudah siap untuk mendukung kegiatan tersebut. Oke, berarti target di Agustus itu bisa selesai tadi semua ya? Insya Allah pasti bisa. Oke, nah Pak Dandim dalam perjalanannya apa catatan Pak Dandim mungkin melihat program dan progresnya sampai hari ini untuk Koperasi Merah Putih ini? Catatan kami alhamdulillah untuk masyarakat Subang saat ini mendukung sekali ya dari instansi pemerintahnya, kemudian dari warganya, pengurusnya juga kita memberikan arahan-arahan yang memang inilah program Bapak Presiden untuk mensejahterakan
masyarakat khususnya wilayah Subang, sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau presiden kita itu semuanya dapat kita dukung ya, 100%, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang harus semua saling mendukung atau membantu. Oke. Berarti Pak Dandim kan di Subang itu ada 253 desa dan kelurahan. Nah, apakah mungkin nanti di tahun depan juga akan selesai semua? Tadi kan baru sekitar 100, di atas 170-an ya? Ya, betul. Nah, kira-kira gimana Pak Dandim gambaran? Menurut kami gambaran insya Allah nanti rencana ke depan memang direncanakan satu desa, satu kopdes, sehingga semuanya berproses. Alhamdulillah secara proses ini dari kelengkapan dari PT Agrina sudah didukung di tiap-tiap KDKMP yang sudah 100% dari fasilitas dan lain-lain, sehingga nanti pada saat launching oleh Bapak Presiden ya bisa dioperasionalkan dengan maksimal. Oke, berarti launching itu di bulan Agustus nanti. Di bulan Agustus secara keseluruhan. Kalau launching itu berarti apa aja Pak Dandim yang harus sudah siap, mungkin bisa disebutkan? Yang sudah ada di sini Pasum, antara lain ada nanti AC kelengkapannya, kemudian juga ada arak-arak nanti untuk memang di situ untuk jualan ya? Betul. Kemudian juga nanti di situ ada gudang-gudang untuk nanti dari masyarakat warga, mungkin di situ ada pupuk, kemudian juga nanti beras yang hasil bumi yang dikelola oleh warga bisa nanti dijual di situ di operasi tersebut. Oke. Nah, berarti tugas daripada Kodim ini mengawal sampai proses pembangunannya dan di launching, atau juga nanti akan mendampingi supaya koperasi itu bisa sampai berjalan, Pak? Tetap kami mendampingi sampai nanti memang koperasi berjalan, mendampingi pengawasan, memang harus ada seperti itu, sehingga dari hulu hilirnya kita tetap sebagai wilayah teritorial tetap membantu untuk baik itu di desa atau mungkin kecamatan. Oke. Nah, berarti harapannya dari Koperasi Merah Putih ini kita berharap ekonomi di desa itu bisa tumbuh ya? Ya betul. Jadi tidak ada lagi mungkin ke depan itu satu desa mungkin kita tersebar-sebar, sehingga untuk hulu hilirnya jelas. Misalnya kita bisa mensuplai nanti ke MBG misalnya. Suplai dari Koperasi Merah Putih, atau mungkin penyimpanan stok-stok dari masyarakat atau dari warga memang ada seperti tadi disampaikan, ada pupuk, ada mungkin hasil bumi yang bisa dikelola oleh Koperasi Merah Putih, sehingga itu bisa tercapai atau dijual oleh masyarakat atau pengurus koperasi tersebut. Oke, ya kita berharap program ini betul bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat gitu. Itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita. Nah, Pak Dandim tadi juga menyinggung soal MBG ya. Ini kan MBG juga program yang cukup strategis hari ini dijalankan oleh kita di Indonesia ya. Nah, bagaimana keterlibatan khususnya di Kodim Subang untuk menyukseskan program MBG ini? Catatan Pak Dandim gitu udah berjalan. Ya alhamdulillah saat ini kami dari Kodim hanya sebagai pengawasan, pengawasan untuk proses baik distribusi, jadi penerima manfaat siapa saja yang kita terima gitu kan dari tiap-tiap dapur SPPG ini kita kelola oleh BGN, sehingga jangan sampai nanti yang pertama ada kesalahan gitu kan, atau mungkin ada di situ ketidakwajaran, sehingga kita sama-sama dari Babinsa kemudian juga dan Ramil itu mengecek langsung ke lapangan, seperti itu, dicek apakah ini layak dan siap untuk dikonsumsi mungkin anak-anak kita di sekolah, kemudian juga di wilayah yang memang memerlukan, yaitu kita harus siap untuk pengawasan melekat. Oke, berarti sifatnya dalam program MBG itu adalah pengawasan ya, betul, supaya tepat sasaran ya sesuai yang diharapkan lah. Siap, betul. Nah, kalau di Subang ini kira-kira Pak Dandim sudah semuanya dapat menikmati belum Pak Dandim, mungkin menurut catatan Pak Dandim? Kalau lihat dari sektor kewilayahan, terutama yang wilayah-wilayah pedalaman, saya rasa masih kurang. Masih kurang karena memang di wilayah Subang ini baru hanya sektornya di wilayah-wilayah yang terjangkau oleh kendaraan. Kayak wilayah-wilayah mungkin pedalaman Subang ini memang ada beberapa desa gitu ya. Memang membutuhkan itu
harus memang dapat dukungan MBG. Contohlah hal yang kecil lah di wilayah Cijambe aja yang dekat dengan Subang kan. Iya, iya. Dan perjalanan Perbatasannya ya, ke itu aja. kecamatan. Betul, padahal Oh itu belum Pak Dandim? itu belum sampai ke situ gitu, baru secara maksimal seperti itu. Sehingga memang harus ada dukungan lah gitu ya, atau penambahan titik untuk dapur SPPG di situ. Oke, berarti Babinsa ini ada di tiap-tiap desa. Jadi mereka melapor ya bahwa perkembangan masyarakatnya yang belum dapat ini gitu ya, sampai ke sana mungkin Pak Dandim. Betul, kita kan melaporkan tiap hari ya, untuk kebutuhan atau mungkin kegiatan di MBG. Kendalanya seperti apa, memang penerimaan manfaatnya bagaimana gitu kan, sehingga dalam proses kita pengawasan betul-betul sangat melekat. Oke, tadi kita bicara soal Koperasi Merah Putih, kemudian program MBG. Ada juga nih yang menarik, kita juga sering dapat informasi dari teman-teman Pak Dandim, dan Pak Dandim juga suka turun langsung bahwa di Subang ini banyak pembangunan jembatan-jembatan gitu ya. Kita kenal ada istilahnya jembatan Garuda, kemudian ada jembatan Aramco juga ya. Betul. Nah, apakah program ini juga merupakan program strategis dari pusat gitu supaya ya tadi akses masyarakat ya khususnya untuk akses pendidikan, ekonomi bisa tercapai. Nah di Subang ini sudah sejauh mana Pak Dandim program itu? Alhamdulillah saat ini untuk memang program langsung dari Bapak Presiden itu kita dalam proses pembangunan jembatan Aramco kita sudah peresmian satu titik. Betul, di wilayah masih Kecamatan Cijambe. Memang di situ aksesnya sangat dibutuhkan oleh warga untuk mungkin perekonomian dan lain-lain. Kemudian untuk yang satu lagi di wilayah Cijambe juga itu kita sudah terbangun jembatan gantung jembatan Garuda. Memang di situ sangat membutuhkan, gitu kan, untuk akses ekonomi, kemudian anak-anak sekolah. Nah, sehingga nanti yang kurang-kurang ini kita lanjutkan dari kegiatan apa itu nanti kegiatan TMMD atau kegiatan kerja bakti. Ada juga kemarin kita sudah buat program manunggal air oleh Bapak Kasat. Nah, ada beberapa titik yang memang di situ dibangun. Antara lain ya sumur bor seperti itu yang sudah ya alhamdulillah rata-rata sudah terrealisasi dari titik yang sudah disiapkan dari Angkatan Darat. Berarti di Subang itu untuk jembatan itu ada berapa Pak Dandim yang sudah dibangun tahun ini? Saat ini untuk di wilayah Kecamatan Cijambe baru jembatan Garuda baru satu titik, memang prioritas. Kemudian juga jembatan Aramco satu titik. Ya, kita sekarang sedang ajukan memang yang sangat membutuhkan ya, yang membutuhkan contoh kayak di wilayah Casem lah. Itu kan ada jembatan yang lama gitu kan. Itu saya kira harus memang direnovasi lah. Itu aksesnya sangat vital untuk anak sekolah atau mungkin masyarakat belanja ke pasar, kebutuhan sehari-hari, dan apabila dilewati itu resiko sangat besar seperti itu. Berarti kita sedang ajukan. Betul, melanjut proses. Ya, berarti Pak Dandim merespon permasalahan di masyarakat salah satunya dengan itu ya pembangunan langsung. Gitu. Betul, dan langsung di wilayah. Menurut catatan Pak Dandim masih banyak nggak kira-kira akses masyarakat yang masih belum maksimal sehingga perlu dibantu khususnya untuk pembangunan jembatan? Sebenarnya masih banyak ya. Contohnya di wilayah ya pedalaman lah kayak di Tanjung Siang itu saya lihat itu di sana kan pegunungan gitu kan, memang perlu dibangun jembatan Garuda. Ya memang warga di situ kalau memang bentangannya pendek atau dangkal kita bisa menggunakan jembatan Aramco. Tapi yang sifatnya mungkin panjang lebih daripada 40 meter sampai 100 meter itu kita gunakan jembatan Garuda, jembatan gantung. Berarti khususnya yang di tadi Cijambe udah selesai gitu ya, lagi diajukan di daerah Pantura yang Casem. Mungkin ada juga permasalahan mungkin yang mendesak juga kayaknya di daerah Tanjung Siang itu perlu. Ya betul, ada beberapa memang kita sedang proses lah. Proses kami juga kemarin kita ketemu dengan Kepala PUPR, Pak Amin juga. Kami minta bantuannya juga dari PUPR untuk memang
yang sifatnya darurat lah untuk warga, terutama untuk akses perekonomian agar segera dibuatkan seperti itu. Oke. Nah, Pak Dandim, kenapa sih teman-teman dari khususnya dari TNI gitu sampai terlibat masuk ke sana untuk membantu warga gitu? Apakah misalkan dari pemerintah daerah juga ada keterbatasan gitu sehingga permasalahan masyarakat kan bisa segera terjawab gitu, Pak Dandim? Memang kan tugas kita, tugas TNI tidak hanya perang saja, gitu, tidak hanya OMP, tapi ada juga OMSP, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana di situ adalah kita wajib membantu masyarakat atau mungkin yang sifatnya strategis, didukung dengan anggaran dari Bapak Presiden, ya ada beberapa titik program unggulan, antara lain itu jembatan, jalan, dan saat ini adalah Koperasi Merah Putih. Oke, itu yang jadi fokus. Nah mungkin terakhir nih Pak Dandim, kan bahwa hari ini juga isu ketahanan pangan itu juga penting, termasuk kan melibatkan banyak sektor untuk bagaimana pangan ini bisa tetap kuat, khususnya apalagi Subang ini kan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Nah, bagaimana keterlibatan di Kodim sendiri untuk tetap bahwa Subang itu sebagai lumbung pangan yang kuat secara nasional, Pak Dandim? Alhamdulillah untuk kenan pangan saat ini khususnya para Babinsa kita ada pengawasan melekat terhadap proses untuk gabah. Karena di Subang ini sekitar hampir 86.000 ton. 86.000 ton ya untuk proses yang pelaporan ya, pelaporan tiap hari, kemudian juga berkala. Dan kita juga selalu koordinasi ke pemerintah daerah. Ya contohnya mungkin pada jajaran kepala dinas selalu apa sih kendala-kendala di lapangan, dan pendampingan dari tiap-tiap babinsa langsung ke wilayah. Sehingga kita selalu memantau juga harga pasar, tidak hanya mengawasi kegiatan-kegiatan di teritorial. Kita gabungan dengan Propimda apabila mungkin ada harga melewati atau ketidakwajaran, ya kita bisa nanti koordinasi ke pihak yang memang berwenang di situ, bisa koordinasi sehingga seperti apa solusinya, demikian. Ya. Banyak hal yang tadi kita diskusikan dari mulai program Operasi Merah Putih, terus kemudian MBG dan pembangunan jembatan, serta tadi bagaimana Kodim juga mendukung untuk kesuksesan ketahanan pangan. Yang mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kodim 0605 Subang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Subang. Ya, selalu menjaga keamanan di wilayah Subang, karena Subang ini adalah potensi ke depan menjadi wilayah yang sangat dicari oleh para investor. Apabila mungkin keamanan terjaga nyaman, investor yang ada atau mungkin yang sedang proses membangun di Subang ini, terutama dalam pembangunan yang bertahap gitu kan. Di sini ada BYD, ada Winpas, ada lagi nanti mobil listrik Nusantara dan sebagainya, sehingga Subang ini ke depan memang sangat maju lah, seperti itu, sehingga yaitu untuk keamanan, kenyamanan, kebersihan dan sebagainya kita saling menjaga antara instansi baik itu Propimda, kemudian juga masyarakatnya gitu. Alhamdulillah selama ini saya bilang yang masyarakat Subang masih soleh-soleh lah gitu kan. Ya alhamdulillah yang lain mendukung pembangunan betul, masih saya lihat alhamdulillah masih punya keinginan untuk kita selalu berpegangan tangan gitu kan, selalu menjaga keamanan seperti itu. Dan betul Pak Dandim bahwa memang tadi soal investasi ini kan di tahun kemarin 2025 investasi di Subang itu di kawasan Rebana kan cukup tinggi, paling besar ya 18,2 triliun. Artinya ini luar biasa juga kan, bahwa bahkan terakhir kemarin di Surya Cipta ada 3 perusahaan juga yang groundbreaking. Nah itu berarti yang diharapkan oleh investor tuh kondusivitas ya di Ya betul, keamanan yang memang bisa menjanjikan sehingga dalam keadaannya itu nyaman, aman,
bisa berproses untuk tidak ada permasalahan di daerah kita sendiri. Ya, berarti ada tugas juga nih dari teman-teman khususnya di pemerintah daerah bagaimana supaya aman ini kan khususnya kesempatan kerja jadi lebih mudah mungkin itu juga Ya, betul. jadi harus diperkuat PR juga Ya, jangan sampai investasi masuk tinggi tapi malah ada ketimpangan kan itu juga. Betul, ya, berarti kita sama-sama ketika investasi masuk ya warga Subangnya bisa bekerja. Ya. Mungkin itu jadi tugas kita bareng-bareng ya Pak Dadi. Siap, Jangan bersama. sampai jadi penonton. Ya, oke, terima kasih. Menarik juga ini bahasan juga soal investasi yang intinya kita tetap jaga daerah ini jadi tumbuh ya secara ekonomi. Terima kasih Pak Dandim atas Sama-sama, kesempatannya. Dr. Nuhun. Kita berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Mangga.